Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya, kepada yang terhormat Pak Ayat selaku dosen pengampu mata kuliah kebijakan dan pelayanan publik. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Yusuf Rizky Maulana dengan NIM 1713402004 dari kelas AK2 Program Studi Akuntansi Sektor Publik angkatan tahun 2022. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai evaluasi kebijakan internal ketiadaan SOP pengadaan aset pada Departemen General Affairs atau GA pada Gademas. Oke, di sini ada latar belakang kebijakan yang dievaluasi. Jadi pengelolaan aset tetap yang baik merupakan salah satu pilar penting dalam tata kelola perusahaan, khususnya bagi Gademas yang merupakan salah satu pegadaian swasta yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, dalam operasionalnya, keberadaan standar operasional prosedur atau SOP yang baku dalam proses pengadaan aset berperan sangat krusial untuk memastikan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas penggunaan sumber daya perusahaan. Dalam struktur organisasi Gademas, Departemen General Affairs atau GA memiliki peran sentral dalam pengelolaan aset tetap. GA bertugas mengordinasikan proses pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan operasional, mencatat aset yang telah diperoleh, serta memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan prosedur perusahaan. Oleh karena itu, unit GA seharusnya memiliki pedoman operasional yang sistematis, terdokumentasi, dan dapat dijalankan secara konsisten. Nah, namun berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan magang, ditemukan bahwa hingga saat ini belum terdapat SOP yang baku, yang dimana tersebut mengatur secara langsung mengenai mekanisme pengadaan aset secara rinci di lingkungan General Affairs Gademas. Nah, prosedur pengadaan masih bersifat ad hoc berdasarkan pengalaman individu atau lisan sehingga seringkali menimbulkan kendala dalam hal efektivitas dan efisiensi proses. Nah, maka dari itu beberapa dampak yang muncul akibat belum adanya SOP yang standar itu sendiri antara lain sebagai berikut, yakni ada proses pengadaan menjadi lebih lambat karena tidak ada alur kerja yang jelas. Kemudian koordinasi antar unit tidak optimal menyebabkan miskomunikasi atau tumpang tindih wewenang. Kemudian kurangnya transparansi dalam memilih vendor dan dokumentasi pengadaan, serta sulit dilakukan evaluasi dan audit karena tidak ada acuan tertulis yang dapat dibandingkan. Nah, situasi ini tentu saja menjadi hal yang uh, penting, mengingat Gademas memiliki tanggung jawab untuk menjalankan peraturan mengenai pegadaian yang telah ditentukan oleh pemerintah, termasuk dalam pengelolaan aset. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan internal pengadaan aset di Departemen General Affairs Gademas menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem yang berjalan saat ini, sekaligus memberikan rekomendasi berbasis bukti guna mendorong perbaikan tata kelola aset ke depan. Nah, dengan adanya SOP ini, pengadaan yang jelas dan terstandarisasi, diharapkan proses pengadaan menjadi lebih terstruktur, transparan, efisien, serta mendukung kinerja pelayanan publik perusahaan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya di sini ada analisis efektivitas kebijakan berdasarkan indikator yang dipilih. Untuk menilai efektivitas sistem pengadaan aset yang saat ini belum memiliki SOP baku di Departemen General Affairs Gademas, dapat digunakan indikator sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan proses dan alur kerja. Sistem pengadaan aset saat ini belum memiliki dokumen formal yang mengatur langkah-langkah yang harus dilalui dalam proses pengadaan. Akibatnya terdapat ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan baik dalam pengajuan kebutuhan, seleksi vendor, maupun pencatatan aset. Hal ini juga menurunkan efektivitas karena proses menjadi bergantung pada persepsi atau pengalaman individu, bukan prosedur yang standar.
Kemudian yang kedua, efisiensi waktu dan sumber daya. Tidak adanya acuan prosedural membuat proses pengadaan aset cenderung memakan waktu lebih lama. Dalam beberapa kasus, proses dapat tertunda karena tidak adanya batas waktu atau timeline yang jelas dalam tiap tahap, seperti verifikasi kebutuhan, persetujuan anggaran, pemilihan vendor, dan serah terima barang. Efektivitas waktu yang rendah turut berdampak pada kelambatan operasional unit pengguna. Kemudian yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas. Prosedur yang tidak terdokumentasi membuka ruang bagi terjadinya ketidakterbukaan, khususnya dalam hal pemilihan vendor atau pembandingan harga. Tidak semua pihak memahami bagaimana keputusan pengadaan diambil, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana pertanggungjawaban tersebut dilakukan. Hal ini akan dapat menurunkan nilai akuntabilitas yang seharusnya dijaga dalam eh, perusahaan. Kemudian yang keempat ada kesesuaian barang dengan kebutuhan. Tanpa adanya SOP yang mengatur proses permintaan kebutuhan, terjadi potensi mismatch antara barang yang diajukan dengan spesifikasi operasional yang dibutuhkan. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan anggaran atau penggunaan aset yang kurang optimal. Kemudian ada dokumentasi dan evaluasi. Proses dokumentasi pengadaan aset tidak selalu lengkap dan terstruktur. Nah, akibatnya data aset yang dibeli, kondisi barang, vendor yang digunakan, dan biaya pengadaan sulit untuk ditelusuri secara sistematis. Ketiadaan dokumentasi standar juga menghambat proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada temuan dan permasalahan yang diidentifikasi. Jadi berdasarkan hasil observasi, wawancara informal dalam pengalaman langsung selama pelaksanaan magang ditemukan sejumlah permasalahan utama dalam proses pengadaan aset di Departemen General Affairs Gademas yang belum memiliki SOP baku. Temuan ini mencerminkan lemahnya efektivitas sistem yang berjalan saat ini. Nah, yang pertama, tidak adanya standar prosedur tertulis. Jadi memang hingga saat ini belum tersedia dokumen SOP resmi yang mengatur mekanisme pengadaan aset dari awal hingga akhir. Walaupun saat ini sudah ada mekanismenya seperti pembuatan memo pengajuan, kemudian pembuatan proposal dan pembayaran, namun pada kenyataannya seringkali dokumen-dokumen tersebut terhambat terutama pada masalah budget atau harga. Akibatnya proses pengadaan seringkali memerlukan proses yang lebih panjang sehingga kurang efektif. Jika sudah ada SOP yang resmi, hal tersebut akan mempermudah proses kerja sehingga pengadaan aset menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, proses berjalan kurang efisien. Tanpa alur kerja yang jelas, proses pengadaan cenderung mengalami keterlambatan di beberapa tahapan, seperti pengajuan kebutuhan, pencarian vendor, dan validasi anggaran. Hal ini dapat menghambat kelancaran operasional di unit-unit lain yang membutuhkan barang tersebut. Kemudian yang ketiga, kesulitan dalam proses pengawasan dan evaluasi. Jadi ketiadaan SOP juga berarti tidak ada parameter atau tolak ukur yang digunakan untuk mengevaluasi proses pengadaan. Tidak tersedia data yang terdokumentasi dengan baik mengenai waktu pengadaan, kualitas barang maupun kepuasan pengguna akhir. Kemudian yang keempat ada kurangnya sumber daya manusia di wilayah. Jadi meski pengadaan aset sudah dilakukan dengan cara sistematis, namun seringkali ketika pembelian aset tersebut sudah dibayarkan dan sudah dikirimkan ke wilayah, sehingga kadangkala General Affair dari holding atau head office kurang update apakah aset tersebut sudah sampai wilayah atau belum. Nah, hal ini juga disebabkan karena masing-masing wilayah hanya memiliki satu orang GA yang mengurus beberapa unit di wilayahnya. Kemudian yang kelima, potensi ketidaksesuaian barang. Jadi beberapa kasus menunjukkan adanya barang yang dibeli namun tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik dari sisi spesifikasi teknis maupun fungsi. Hal ini terjadi karena tidak adanya proses verifikasi kebutuhan yang distandarkan. Nah, kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketiadaan SOP pengadaan aset bukan sekadar masalah administratif, melainkan berdampak langsung pada kualitas pelayanan, efisiensi kerja, akuntabilitas, dan apabila pengadaan aset-aset di unit terhambat, maka akan berpengaruh juga terhadap pelayanan publik. Karena itu, perbaikan sistem pengadaan melalui penyusunan dan penerapan SOP menjadi sangat penting untuk segera dilakukan. Oke, selanjutnya ada rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Berdasarkan temuan yang telah dijelaskan, ketiadaan SOP dalam proses pengadaan aset di Departemen General Affairs Gademas terbukti menimbulkan berbagai hambatan seperti ketidakefisienan, ketergantungan pada individu, serta rendahnya akuntabilitas dan transparansi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan meningkatkan efektivitas pengelolaan aset perusahaan, berikut adalah sejumlah rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, menyusun dan mengesahkan SOP pengadaan aset tetap. Departemen GA perlu menyusun standar operasional prosedur atau SOP yang mendetail dan mudah dipahami, yang dimana mencakup seluruh tahapan pengadaan, mulai dari identifikasi kebutuhan unit kerja, pengajuan permintaan dan verifikasi, pemilihan vendor berdasarkan kriteria objektif, persetujuan anggaran, pengadaan dan serah terima barang, dokumentasi, dan pelaporan aset. Nah, SOP ini juga sebaiknya disusun dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti GA, kemudian finance atau accounting, pengguna atau unit, dan auditor internal agar aplikatif dan tepat guna. Kemudian yang kedua, membangun sistem administrasi dan dokumentasi yang terstruktur. Jadi rekomendasi berikutnya adalah membentuk sistem dokumentasi pengadaan aset secara digital dan terpusat. Hal ini eh, mempermudah pelacakan proses, meminimalkan kehilangan data, dan mempermudah audit serta evaluasi berkala. Sistem ini dapat dimulai secara sederhana menggunakan spreadsheet berbasis cloud atau aplikasi pengelolaan aset internal. Kemudian yang ketiga, menetapkan tim pelaksana dan penanggung jawab SOP. Nah, setelah SOP tersebut telah disahkan, perusahaan perlu menunjuk tim pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi dan pengawasan penerapan SOP itu sendiri, termasuk memberikan pelatihan kepada staf terkait. Penunjukan PIC atau person in charge akan meningkatkan akuntabilitas kerja. Yang keempat, melakukan evaluasi berkala terhadap proses pengadaan aset. Jadi evaluasi berkala misalnya per semester itu diperlukan untuk menilai apakah SOP tersebut sudah diterapkan dengan baik atau belum dan apakah terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Evaluasi ini dapat mencakup efektivitas waktu, kepuasan penggunaan aset, dan efisiensi biaya pengadaan. Yang kelima ada mengintegrasikan SOP dengan sistem pelayanan publik internal. Jadi salah satu pergadaian swasta yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, keberhasilan pengelolaan aset berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik internal perusahaan. Oleh karena itu, SOP pengadaan sebaiknya diintegrasikan dengan sistem manajemen layanan lainnya seperti pelayanan di kantor cabang, perawatan gedung, IT support, dan lain sebagainya, agar tercipta sinergi dan efisiensi lintas departemen. Nah, dengan diterapkannya rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan proses pengadaan aset di lingkungan Gademas menjadi lebih efisien, transparan, akuntabel, serta mendukung tujuan strategis perusahaan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, sehingga salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang pergadaian di Indonesia. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun laporan evaluasi eh, kebijakan internal ketiadaan SOP pengadaan aset pada Departemen General Affairs di Gademas. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.